masih pasien yang meninggal karena COVID sudah mulai kehabisan. Jadi the body is not burned properly katanya gitu. Jadi cuma bisa setengah. Itu kan udah benar-benar miris ya bayanginnya. Nah, pertanyaannya di Indonesia, kayak gambaran yang saya dapat serem kan. Jadi katanya karena adanya festival di Sungai Gangga waktu itu sekitar sebulan yang lalu, nah terasanya baru sekarang lonjakannya. Gimana nih di kita yang heboh di Tanah Abang, yang tadi Kak Ivi juga cerita di mall, yang mulai rame. Kira-kira akankah sebulan kemudian setelah Lebaran kita akan jadi tsunami kayak di India? Ini baru mulai. Sekarang Kemenkes juga sudah peringatkan, ada indikasi lonjakan. Di zona merah udah lonjakan. Di zona orange juga naik kasusnya. Di beberapa rumah sakit di rumah sakit BUMN, ruang isolasinya naik, ICU-nya naik, ICU rumah sakit Polri, sayangnya Kak Mafi nggak ikutan ya. Enaknya sih kita saling membandingkan, karena rumah sakitku dua-duanya kebetulan rumah sakit rujukan COVID Kabupaten Bekasi, ini mulai terasa nih, bisa kelihatan dari aura dokter-dokter penyakit dalamnya sama dokter parunya. Bulan-bulan lalu mereka bisa santai, ketemu senyum, bisa ngobrol bareng. Kalau sekarang udah mulai warawiri. Kalau kita ngobrol laporan jaga, wah penuh nih, mulai penuh nih ruang isolasi. Jangan sampai kayak dulu nih. Ada masa-masa kita bulan-bulan November, Desember tuh mau ngerujuk susah. Mungkin Om, Tante, Kakak, Adik semua ingat ya, ada bulan-bulan kita dengar kan mau rujuk pasien ICU penuh, di sini penuh, di situ penuh. Nah itu kerasa di rumah sakit nih. IGD penuh, stagnan, nggak bisa ngerujuk pasien. Itu paling serem lah. Gimana kita kalau misalnya pas kita yang kena entah penyakit apa yang sebenarnya mesti di-handle cepat, usus buntu lah. Cuma IGD penuh karena stagnan pasien COVID, nggak bisa dirujuk kemana-mana. Makanya kita sudah dokter-dokter disuruh, ayo kita harus banyak ngomong, kasih tahu semua masyarakat hati-hati nih lonjakan, jangan merasa aman, jangan sampai kayak India. Kan dibilang juga Doni Monardo, waspada tsunami COVID seperti India. Euforia vaksin mengkhawatirkan. Nah ini, kayak kan teman-teman tadi kan mulai ngobrol, ini kenapa ya? Tadi kan Kasti bilang, kenapa nih di kantorku vaksin udah 2 kali ada yang kena? Jangankan di kantor, di rumah sakit Siloam udah ada kejadian 40 nakes udah divaksin 2 kali kena. Nah itu euforia karena apa? Ada satu lantai juga ya baru vaksin sekali langsung nobar, coba nobar makan barengan langsung besoknya 9 orang, satu kena di tracing satu lantai 9 ada yang bareng-bareng nobar. Jadi itulah kita perlu kupas tuntas vaksin tuh di situ kita pahami benar kan, belum semua mulai divaksin nih, mungkin Bapak Ibu kita kan lansia yang baru mulai divaksin. Kita masuk aja ya, apa sih sebenarnya vaksin? Vaksin tuh obat bukan sih? Vaksin tuh kita dikasih kekebalan bukan sih? Nah, ternyata bukan. Vaksin itu sebenarnya cuma ngajarin kita. Jadi kita dikasih kuman yang sudah dimatikan, berharap badan kita sendiri yang membentuk kekebalannya. Jadi beda-beda tiap orang responnya. Ada yang dikasih vaksin dia respon, ada yang namanya non-responder. Dikasih apa ya kayak lebah mati gitu ya. Ada yang cuma oke, gitu doang ya udah nggak respon. Ada yang tahu dikasih lebah mati dia kenal, oke, saya bikin ini, saya mau pakai jubah perisai. Nah kan respon beda-beda. Disitulah bedanya vaksin dengan obat. Saya suka kasih gambaran yang simpel, karena kan dokter anak nih. Dokter anak harus ngajarin anak-anak yang gampang-gampang pakai gambar. Jadi kalau orang nggak divaksin tuh dia kayak polos-polos aja nih. Kalau dikasih kena kuman, kalau terinfeksi kuman dia sakit langsung merah. Nah kalau orang polos tadi udah dikenali vaksinnya nih warnanya kuning lah ya, karena virusnya udah mati sebenarnya. Nah badannya membentuk pasukan. Pasukan inilah nih yang nanti dia ngendon kan di orangnya, jadi dia punya kekebalan di sini. Nah begitu virus aslinya nyerang, badannya udah punya antibodi deh, dilawan. Makanya disitulah dia akan tetap sehat dan kebal. Nah,
Jadi kekebalan yang ditimbulkan vaksin itu kekebalan spesifik ya, beda. Dengan kalau kita makan bergizi, kita tidur cukup tuh juga dapat kekebalan sih, tapi nggak spesifik. Yang benar-benar spesifik terhadap si COVID ini, ya cuman ada 2 cara, dengan vaksin atau terinfeksi. Nah, milih mana? Kita mau vaksin biar punya kekebalan atau kita kena infeksinya biar punya kekebalan. Kan nggak mau kan kita terinfeksi. Nah, ini sebenarnya untuk yang pada nggak mau vaksin nih, bahwa vaksin itu penting. Nah, ini gimana cara vaksin melindungi? Ada gambarnya. Jadi kalau sekelompok orang, kalau nggak ada yang divaksin, warna biru, nah 1 atau 2 orang COVID ada di antara mereka, langsung nih nyebarnya cepet banget. Nah, gimana kalau divaksin tapi cuma beberapa orang? Misalnya cuma si A, si B jauh di sana gitu, nggak seragam lah. Nah, tetap bisa banyak loh yang kena tuh, merahnya juga banyak. Karena si virus merah ini kena ke sebelah yang belum pada vaksin. Jadi tetap aja pandemi belum usai kalau cuma dikit yang divaksin. Kecuali, nah ini, kalau 70-80% udah divaksin, kuningnya banyak, nah orang-orang yang belum vaksin pun bisa akan terlindungi, karena si virus mau nemplok ke sana, udah punya payung si orang ini. Mau nemplok ke situ, udah punya payung juga. Mau nemplok ke sini, udah ada juga. Nah, jadi makin jauh lah si virus sudah nggak ada tempat nemplok, akhirnya terus berharap dia musnah. Itu impian kita semua, satu saat mudah-mudahan nih virus musnah karena dia nggak ada tempat nemplok lagi, saking udah banyak yang divaksin. Jangan sampai ada hoax vaksin, orang takut divaksin, takut dikasih chip lah gitu kan, supaya banyak yang divaksin, baru pandemi usai. Itu yang namanya herd immunity. Nah ini tahapan saya sih cuman skip-skip aja ya, bahwa tahap vaksin tuh banyak banget, mulai dari lab, diuji ke hewan, terus nanti ada kaji etik, terus baru ada uji fase 1, cuman kalau Sinovac tuh cuma 20 orang dulu, fase 2-nya sampai 200 orang, fase 3 tuh sampai ribuan, 16.000 orang, baru diregistrasi di POM, POM-nya setuju, baru diproduksi. Nah, pertanyaannya kan, jadi pasti aman gak nih? Ya Jokowi aja udah divaksin, lansia aja berani vaksin, itu semua karena sudah disetujui BPOM. Kalau yang di WHO kan ada 14 vaksin, tapi kalau di Indonesia so far baru 3 ya, Sinovac, AstraZeneca, sama yang nanti mau perusahaan-perusahaan tuh, yang tadi kasih nanya, kapan sih nih vaksin gotong royong tuh mau pakai Sinopharm kayaknya. Pelan-pelan ya kita berusaha, kayaknya sih semuanya akan dapat. Yang lain-lain banyak, cuma banyak yang belum masuk Indonesia. Efek sampingnya apa? Itu pertanyaan paling banyak. Nah, jadi beda-beda nih tiap orang, nggak selalu timbul pun. Ada yang anget, ada yang nyeri otot. Kak Ivi langsung nganggu Kak Ivi waktu itu sempat nyeri otot, terus kayak nggak enak gitu ya. Apapun yang bisa terjadi kalau habis vaksin, ada yang lemes, ngantuk, ada yang malah kelaparan katanya, beda-beda. Tapi umumnya akan hilang nih. Dibilang kan umumnya akan hilang dalam 1-2 hari. Kalau nggak hilang baru hubungi dokter. Dan karena itu belum tentu ada hubungannya dengan vaksin. Kalau efek lokalnya tuh pegel-pegel di lengan. Cara ngilanginnya katanya suruh banyak digerakin aja. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak nih. Ada yang udah vaksin malah kena COVID. Kenapa ya? Serem jadinya orangnya. Ini yang perlu kita ingat. Yang dimasukkan ke badan kita itu virus mati. Jadi nggak mungkin menyebabkan COVID. 1. Kalau kita disuntik virus mati pun, virusnya nggak mungkin terus dia nyebar ke tenggorokan, terus dia dites PCR jadi positif, nggak mungkin. Dan kalau kita udah divaksin pun, kita bukannya jadi OTG. Jadi jangan takut tuh kalau kita habis vaksin, terus kita pulang, waduh di rumah kan masih ada anak, ada manula, aku bawa virus kan nih, nggak mungkin. Karena itu tadi, virusnya udah mati. Cuman bertujuan badan kita yang membentuk prajuritnya. Nah ini fakta kan, istri Ridwan Kamil ternyata positif katanya, padahal udah vaksin. Nah, langsung nih di counter sama Kemenkes. Ini pertanyaannya, ini juga tadi ya Kak Asti, terus aku cerita juga ya di
rumah sakit juga 9 orang malah yang langsung positif, padahal udah vaksin. Dibilang dan diminta untuk kita sebarkan ke segala arah bahwa memang sudah vaksin tetap bisa positif. Kenapa? Satu, karena vaksin itu butuh 2 kali untuk menciptakan imunitas. Suntikan pertama itu baru naik dikit, belum bisa menimbulkan kekebalan maksimal. Kalau sudah 14 sampai 28 hari baru kekebalannya optimal. Itu pun ya tadi beda-beda respon orang. Sekarang kan ada tuh pemeriksaan namanya tes antibodi, titer antibodi setelah vaksin. Di Siloam tuh seluruh nakes dicek semua habis vaksin karena pengen tahu aja, sebenarnya nggak wajib tapi pengen tahu aja. Itu beda-beda. Ada yang kadar maksimal tuh sampai lebih dari 250. Wah, seneng kan orang dapetnya. Ada yang isinya cuma berapa? Nggak sampai 10, 2, 3 gitu. Padahal orangnya kuat, ada yang suka olahraga apa. Jadi beda-beda. Sampai sekarang nggak tahu apa faktor yang menyebabkan orang ada yang menimbulkan antibodi bagus, ada yang nggak sampai setinggi itu. Nah, makanya gambarannya ini nih, saya sebar-sebarin aja deh di Instagram, karena ini dari penelitiannya Sinovac, jelas banget. Jadi hari ke-0 pas disuntik, dia masih rendah nih antibodinya. 7 hari baru segini, 14 hari segini, nah biasanya kan terus suntikan kedua nih di hari ke-14. Baru abis itu naik, nah di hari ke-28 baru imunitas penuh. Nah, kalau udah imunitas penuh, emang apa artinya itu kita pasti nggak kena COVID? Nggak juga. Nih, seberapa ampuh melindungi kita? Sinovac fase 2 yang tadi saya bilang nih, nggak usah dibaca ya, skip aja bahwa ini penelitiannya. Ternyata hasilnya 65% doang. Efikasi itu artinya di subjek penelitian yang sudah divaksin, terhindar COVID-nya 65%. Jadi ada 35% yang tetap kena COVID padahal udah vaksin. Kok bisa? Itu baru yang di penelitian. Di real life-nya juga, bahkan ini udah ada peningkatan di DKI. Bulan April, tanggal 5 awal, kasus 150-an. Pertengahan April naik 400-an. Ini real life-nya ya. Nah, terjadinya pada kantor yang sudah dapat vaksin COVID. Mungkin kantornya KIV juga katanya tadi, kan udah ada yang vaksin tapi tetap kena. Kantornya KASTI juga. Nah, karena ini belum ada kemampuan mencegah orang terinfeksinya ya. Belum ada kemampuan dia untuk yakin dia tidak terinfeksi in real life-nya. Jadi tetap beresiko terkena walau sudah divaksin. Terkenanya masih bisa, tapi dia OTG. Nah, ini kita lihat nih. Kenapa? Terus ngapain kita divaksin? Ada tuh pasienku datang, ibunya minta anaknya divaksin flu. Tapi ibunya ngadu gitu, nih anak-anak saya vaksin flu, bapaknya sendiri padahal di kantornya jadi tawarin vaksin COVID, nggak mau nih dok, tolong bilangin lah dok gitu. Saya tanya kenapa pak nggak mau? Ya ngapain divaksin? Katanya divaksin juga tetap bisa kena kok. Jadinya orang skeptis gitu ya. Nah, ini ada nih data dari pemerintah Chili. Chili itu satu negara yang dia udah yakin, dia udah vaksin semua warga negaranya sebagian besar. Tapi ternyata belakangan ini dia terjadi peningkatan kasus juga. Tapi untungnya dia udah bikin penelitian dan dia mengcovernya begini. Ternyata sudah vaksin Sinovac bisa mencegah COVID yang bergejala 67% yang bergejala. Jadi yang tidak bergejala masih bisa kena, tapi lumayan lah bergejalanya cuma bisa dicegah 67%. Lalu dia bisa 85% mencegah rawat inap. Seneng dong kita kena tapi kita nggak usah dirawat, 85%. Lalu 85% mencegah masuk ICU. Nah, masa nggak mau sih kita bisa tercegah 85% untuk masuk ICU kan? Dan 80% mencegah kematian. Memang nggak ada yang 100%. Ya kayak kita misalnya misalnya dikasih kesempatan gitu nggak 100% tapi 80% lah Anda bisa terhindar, masa kita nggak mau sih? Dan ini kan vaksin gratis gitu kan, dihimbau malah oleh pemerintah. Dan ini tujuannya supaya pandemi usai. Kalau kita banyak nolak-nolak, kalau teman-teman kita banyak yang nggak ngerti nolak, kapan kita selesai dari pandemi kan? Jadi tolonglah nanti setelah acara ini kalau ngobrol-ngobrol
semua yang ikutan bisa jadi duta lah, ngobrol gitu, bahwa biarpun vaksin tetap bisa kena, tapi resiko untuk dirawat, resiko masuk ICU, resiko kematian itu akan dicegah 80%. Nah, ini pertanyaan juga, saya pengennya divaksin biar nggak usah pakai masker deh, udah capek pakai masker gitu kan. Nah, tetap nggak nih harus pakai masker? Seperti kita tahu tadi, kemampuan untuk mencegah terjadinya infeksi belum diketahui pasti, tidak 100%. Hanya dia mampu mencegah COVID bergejala berat atau dirawat atau masuk ICU. Jadi melindungi diri dari terinfeksi COVID harus tetap menjadi prioritas. Protokol kesehatan harus tetap dilakukan semaksimal mungkin, walaupun sudah divaksin COVID. Kalau terbentuk kekebalannya barengan nggak nih? Misalnya selantai lah, barengan hari Senin divaksin. Nah, barengan nggak nih kita 2 minggu lagi bakalan bisa bebas semua, seragam semua kekebalannya. Ini yang tadi saya bilang, waktu untuk naiknya beda-beda. Terus ini ada faktornya yang mempengaruhi. Ini yang saya lagi centang merah itu yang lagi diteliti di Siloam nih. Jadi kita lagi bikin penelitian, dicek semua antibodi, terus dilihat berpengaruh nggak sama umur, dengan jenis kelamin, dengan merokok, dengan olahraga, jam tidurnya, gemuk atau tidaknya, sama konsumsi vitaminnya. Nanti hasilnya mau diassess. Sampai sekarang kita belum tahu apa faktor yang mempengaruhi, karena tidak semua orang kadar antibodinya setelah vaksin itu seragam. Entah kenapa, namanya virus baru, vaksin baru ya. Kalau nggak salah, Kak Asti pernah nanya nih, apakah vaksin COVID melindungi kita dalam jangka panjang? Jadi kalau kita divaksin, kita bebas sampai berapa lama? Kita kuatnya berapa lama? Ternyata dijawabnya di semua literatur, di semua, bahkan WHO menjawabnya, masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Ini grafiknya. Jadi ada orang yang antibodinya tinggi, terus turun, tapi turunnya bisa stay lama. Kalau yang Sinovac tuh terakhir bilangnya 6 bulan masih terbentuk antibodi 99%. Pfizer katanya udah setahun dia masih oke antibodinya. Tapi ada juga orang yang langsung ngedrop, langsung dibawa kadar proteksi. Ya karena ya itu lagi-lagi faktor untuk orang membentuk kekebalan beda-beda. Ada yang dia turun langsung drastis, ada yang divaksin dia cuma dikit aja naiknya. Nah, karena kita nggak bisa nebak itulah, makanya prokes tetap nomor 1. Ini pertanyaannya Hani, cuma sayangnya Hani nggak ikutan. Kita mesti ngapain dulu sebelum dan sesudah divaksin, biar antibodinya maksimal. Ada infografiknya, minimal yang boleh habis vaksin itu minum paracetamol kalau pegel-pegel, nggak enak-enak badan. Terus, ini saya garis bawah ini, tidur itu ada penelitiannya. Untuk vaksin yang lainnya ya, bukan vaksin COVID, vaksin yang lampau, vaksin flu, karena dokter anak kan udah biasa tuh vaksin flu, vaksin campak. Anak yang kalau dia seminggu sebelum vaksinnya itu tidurnya cukup, dibandingkan dengan yang tidurnya kurang, ternyata antibodinya lebih tinggi yang tidurnya cukup. Itu penelitian hepatitis A, hepatitis B juga ada. Jadi tidur itu usahakan cukup sebelum kita divaksin sampai 1 minggu setelah vaksin. Tidurnya lebih dari 7 jam sehari. Makan nutrisi, minum vitamin, bagus. Vitamin sekarang yang banyak disebut vitamin D ya, vitamin dewa deh dibilangnya. Karena hubungannya sangat erat ternyata sama daya tahan tubuh. Orang yang kadar vitamin D-nya tinggi, diteliti yang masuk ICU lebih sedikit dibanding yang kadar antibodinya, kadar vitamin D-nya rendah. Nah, yang nggak boleh seusai vaksin apa? Mengabaikan nasihat dokter, datang ke tempat vaksin padahal lagi kurang sehat, kalau lagi flu, lagi kondisi akut jangan. Menekan, memijat, menggosok lokasi bekas suntikan, jadi nggak usah dimanipulasi lah bekas suntikannya ya. Atau yang ini nggak boleh menerima jenis vaksin yang berbeda. Misalnya sekarang dapat Sinovac, 2 minggu lagi dapat AstraZeneca, mendingan jangan karena belum ada penelitiannya. Dan jangan mengabaikan protokol kesehatan setelah vaksin, itu yang penting. Jangan habis vaksin langsung nobar kayak teman-temanku.
Jadi kapan nih divaksin? Setelah kita dengar semua paparan ini, supaya tahu aja bahwa gelombang 1 udah jalan kan kita sampai April 2021 pada nakes, pada lansia, pelayan publik. Soalnya kalau nggak salah masuknya ke ini ya, ke Dewan Gereja ya. Jadi tokoh agama juga udah. Nah, tahap 3 kita udah masuk nih April, Mei. Ini kan udah mulai AstraZeneca untuk daerah kumuh katanya. Sama kantor-kantor. Sampai tahap 4 nanti masyarakat lainnya. Om Happy juga lagi nunggu-nunggu vaksin gotong royong. Kayaknya itu aja deh nih. Oh ya, ini saya kutip dari profesor saya, Ketua IDAI, dia yang suka bilang, no one is safe until everyone safe. Jadi namanya vaksin itu nggak usah nanya, saya divaksin tanggal segini, berarti saya aman sampai kapan nih? Kapan saya mulai aman? Tidak ada yang aman, sampai semuanya aman. Yang tadi gambarannya, kalau cuma 1-2 yang divaksin, kumannya masih nyebar, masih bisa nyemplok. Tapi kalau misalnya udah banyak yang divaksin, baru pandemi usai, baru kita pelan-pelan bisa lepas masker. Jadi sekarang jangan euforia dulu, nggak usah mikir kita divaksin itu aman, kita usaha aja semaksimal mungkin, kita tunggu kalau udah banyak yang divaksin, barulah kita bisa pelan-pelan lepas masker. Saya sampai saat ini pun ke rumah sakit masih pakai N95, double 3, masih pakai hazmat, masih belum berani makan bareng sama orang-orang, karena kita nggak pernah bisa nebak siapa yang bawa virus, siapa yang enggak. Ya, itu aja lah. Makasih. Monggo pertanyaannya tak kembalikan ke Bapak host. Oke. Oke, terima kasih banyak. Sebentar, saya remove ininya. Iya, ada yang mau tanya? Kalau enggak ada yang mau nanya, ada yang nitip pertanyaan nih. Tiba-tiba ada 2 yang nonton di luar sana. Dok mau tanya, beredar nih berita varian baru ini, katanya varian baru ini langsung ke paru, bener nggak sih dok? Iya, makasih yang nanya. Kan lagi heboh varian baru ya. Kalau ada yang dengar varian baru tuh sebenarnya intinya nama-namanya kan banyak, ada B117, B1617, apa yang bilang nih, apa ada yang namanya B29 kayak sabun colek, yang ya pokoknya yang gampangnya aja ya. Jadi namanya varian itu varian Inggris, lalu ada varian Afrika, sama varian India nih yang terakhir. Nah, karakteristik masing-masing aja biar gampangnya ya. Kalau varian Inggris itu sekitar bulan November-Desember ketemunya. Nah, dia itu terjadi mutasi pada sedikit aja. Jadi kalau si virus COVID itu kan kayak buletan gitu gambarannya, terus ada kayak rambutan-rambutannya itu. Nah, dia berubahnya tuh di bagian rambut-rambutnya, spike protein namanya. Nah, itu si varian Inggris. Katanya sih yang varian Inggris ini lebih menular, tapi tidak lebih mematikan. Nah, yang varian Afrika itu kita dokter-dokter concern sekali. Varian Afrika ini seramnya kenapa? Karena ada penelitiannya, dia bisa lolos dari imun sistemnya yang sudah dibangun oleh vaksin. Jadi di Afrika Selatan, pada daerah yang udah banyak divaksin, banyak terjadi infeksi, begitu dicek, ternyata si varian Afrika Selatan ini, jadi kemungkinan dia akan lolos escape dari imun sistem, kayak gitu. Nah, yang paling kita lagi concern sekali adalah varian B1617 yang India ini. Nah, ini ada berita yang terakhir kita baca, ternyata 15 kali more lethal, jadi lebih mematikan, 15 kali lebih mematikan dan lebih menular. Nah, betul tadi Om Happy tanyanya, ada beberapa, kalau baca di medsos, ada dokter India malah yang bilang, beware, ini virus baru ini bisa langsung nyelonong masuk ke paru, dia tidak melewati saluran napas. Benar nggak? Nah, ini banyak dibahas nih di komunitas-komunitas kita. Kebetulan karena ya di grup saya, di alumni FKU itu banyak yang peneliti-peneliti
Jadi akhirnya banyak bersuara dan kita saling bahas. Rasanya sih nggak mungkin si virus itu langsung nyelonong ke paru. Kenapa? Karena cara masuknya virus pasti lewat hidung, lalu dia lewat ke saluran napas, di situ dia akan nempel di namanya reseptor ACE inhibitor. Nah, jadi pada saat dia nempel itu, baru dia akan mempergandakan diri. Lalu kenapa nggak terdeteksi sama si PCR kita? Karena yang tadi saya pernah jelaskan, PCR itu kan punya semacam kayak template, kayak kita mau nyocokin, ngambil satu buah misalnya, kita cocokin ke buah yang udah ada. Nah, sama nggak nih? Nah, sayangnya kan si virus tadi varian-varian baru udah berubah dia apanya yang spike proteinnya tadi. Sehingga pada waktu kita mengecek si virusnya dicocokkan dengan template PCR yang konvensional yang lama, nggak kenal si template-nya ini. Jadi dianggap negatif. Nah, itulah yang dibilang varian baru nih jangan-jangan nggak dikenal atau bisa nyelonong langsung ke paru, padahal bukan nyelonong langsung ke paru, tapi karena tidak dikenali oleh tes PCR. Makanya sekarang kita di rumah sakit rujukan dihimbau untuk kalau misalnya ketemu pasien yang kok kayaknya mencurigakan nih, ini udah pasti deh nih gejalanya nih COVID nih, udah nggak nyium, terus paru-parunya CT scan-nya udah gambaran COVID, tapi di tes PCR 2 kali kok nggak positif-positif. Nah, diminta supaya materi genetik yang swab-nya itu dikirim ke laboratorium tertentu. Cuma ada 17 di Indonesia. Salah satunya yang terdekat di Eijkman. Supaya di sana dia lab-nya lebih khusus untuk lihat strain virusnya. Di Indonesia udah ketemu soalnya, ini mengkhawatirkan sekali. Saya kalau dengar soal varian baru ini, saya langsung khawatir sekali. Soalnya yang terakhir, hari Jumat kemarin ya, kita lagi bahas-bahas bareng, tiba-tiba ketemu katanya 2 di Rumah Sakit Hermina Tangsel. Ini siapa yang di sini yang di Tangerang Selatan? 2 varian baru India udah masuk di Tangerang Selatan, di Hermina lagi rumah sakit saya. Saya cuma Hermina Grand Wisata. Jadi kalau sudah ada kasusnya varian baru ketemu di suatu tempat, itu wajiblah cepet-cepet di-contain, orangnya tuh di-contain lah, jangan kemana-mana. Terus di tracing sekitarnya yang udah pernah kontak dengan orang itu, karena ya nyebarnya cepet dan bisa jadi more lethal tadi 15 kali lebih mematikan. Bisa jadi dengan cepat dia berlipat ganda yang terkenanya. Yang dikhawatirkan satu waktu kita tsunami kayak India gitu. Jadi saya jangan jadi takut ya. Saya tuh bukannya lagi menyebarkan ketakutan, cuma saya lagi pengen supaya banyak yang concern. Jadi supaya satu waktu kita rumah-rumah sakit jangan sampai kewalahan. Saya di rumah sakit juga semoga tidak mengalami seperti bulan-bulan lalu gitu. Monggo, kepanjangan jawabannya ya. Nggak apa-apa kan, itu biar orang kan nonton di sana dengar. Ayo, ada lagi. Kalau nggak ada lagi yang nanya nih dok. Nih. Ada yang nunjuk tangan. Oh, siapa? Kak Ivi ya? Oke, Kak Ivi silakan di unmute dulu. Oke. Kalau mau tanya, kalau CoronaVax itu turunannya Sinovac, dibuat di Indonesia, ya bukan sih? Oh, sebenarnya nama CoronaVac itu sama dengan Sinovac tuh, Kak Ivi. Waktu kalau baca jurnalnya Sinovac, dia dalam kurung CoronaVac sebenarnya. Yang dibuat di Indonesia itu Bio Farma. Dibuat di Bio Farma, tapi itu sama ya? Sama ya, jadi Bio Farma itu mendatangkan bahan bakunya dari Cina, lalu nanti dia akan memproduksinya sendiri di Bio Farma. Ya. Pertanyaan saya kan baru vaksin pertama dok, harusnya tadi 2 minggu ya, saya nggak tahu kenapa. Yang kedua tuh kita belum gitu loh. Oke. Ini kan harusnya berarti udah mau berapa 28 hari loh dok. Karena terbentur libur Lebaran sebenarnya jadwal kita. Jadi kayaknya minggu ini harusnya minggu Senin ke sana lah dok gitu ya. Ya. Pertanyaannya tadi kan vaksin pertama dengan vaksin kedua harusnya sama ya. Jadi misalkan yang pertama CoronaVac, kita nggak boleh Pfizer atau Moderna atau apa ya gitu.
Iya, iya. Saya tuh mikirnya gini, kita ini kelamaan denger-denger kan kemarin udah mau expire katanya tuh yang CoronaVac atau Sinovac. Nanti nggak dapat itu yang sama lagi. Mungkin nggak sih, Dok? Nggak dapat CoronaVac juga atau Sinovac gitu. Dapatnya malah nanti ternyata yang masih banyak stoknya itu misalnya apa sih? AstraZeneca ya yang baru datang. Mungkin nggak sih? Oke. Kita tuh rada khawatir soalnya. Ya, aku bagi pertanyaan 2 ya Kak ya. Jadi tentang waktu vaksinnya, durasinya, aman nggak nih lebih dari 2 minggu, dan yang kedua, vaksinnya khawatir dapat yang beda. Nah, kalau yang pertama, kalau lihat dari paparan Dokter Teras tadi, saya harus merek yang sama gitu ya, ya. Betul. Dan yang... Jadi yang pertama tentang jarak vaksin ini udah sering dibahas nih. Jadi penelitian yang fase 1-2-nya Sinovac itu kan dilakukannya di Cina. Nah, kebetulan saya udah baca tuh telah jurnal bareng-bareng teman-teman semua. Ternyata mereka mentes kadar antibodi orang subjek penelitiannya dengan berbagai durasi vaksin. Kalau yang 0 sampai 0 dan 14 hari ya, yang jarak 2 minggu, dapat kadar antibodi sekian. Lalu kalau pada orang yang dapat jadwalnya 0 dan 28 hari, dapat kadar antibodi sekian. Dites semua, dia detail sekali melaporkannya. Nah, ternyata malah bagusan yang jadwal 0 28 hari, Kak. Makanya sekarang vaksin yang lansia dianjurkannya 0,28 kan, beda dengan yang kita. Yang orang muda tuh jarak 0,14. Karena dianggap kalau lansia ini takutnya dia memproduksi antibodinya kurang dibanding yang orang muda, sehingga dibuat maksimal lah, dibilang 0,28 hari aja. Nah, jadi kalau orang muda mau pakai jadwal orang yang lansia 0,28 malah bagus. Dulu kita dokter-dokter malah pernah tuh habis setelah jurnal itu, terus kenapa kita ngambil yang 0,14 sih? Kenapa kita nggak ngambil 0,28? Atau kita simpen aja ya vaksinnya ya, kita mau yang 0,28 aja deh biar respon antibodinya lebih bagus, kita ikut jadwal lansia aja deh. Terus dibahas-bahas, ya nggak bisa, Pak Jokowi aja udah pakai 0,14, maksudnya kita boleh simpen-simpen vaksinnya gitu akhirnya. Jadi intinya sih no problem kalau jadwalnya 0,28 hari, malah lebih better hasilnya. Nah, cuma kalau lebih gimana? Berharap nggak lebih lah. Ada sih tiap vaksin tuh ada window period, sama kayak kita dokter anak tuh kalau vaksin anak ada kan misalnya anaknya panas apa boleh tunda berapa lama, sebenarnya boleh ditunda, window periodnya itu 2 minggu bahkan. Jadi udah saya KIV tanggal 1 vaksin udah mentok-mentok udah sebulan lagi, tanggal 1 bulan berikutnya baru dapat gitu, ternyata mundur lagi. Nah, sebenarnya ada window period, ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang jangan sampai 14 hari window periodnya gitu. Nah, itu tentang jarak ya. Iya. Sampai situ udah jelas ya Kak ya. Nah, kalau yang tentang ininya, mereknya, saya yakin deh karena udah dihimbau banget sama Kemenkes harus pakai jenis yang sama, pasti kantor KIV udah handle, udah mengkeep untuk pakai merek yang sama. Kalau sudah Sinovac, mungkin nanti pakainya juga yang sebenarnya sama dengan Sinovac tapi yang diproduksi Bio Farma, nggak apa-apa Kak, itu dia sama sebenarnya Sinovac maupun Sinovacnya Bio Farma. Namanya saya lihat ini CoronaVac lah istilahnya. Jadi ya, misalkan yang pertama CoronaVac, kedua Sinovac nggak masalah ya Kak? Atau nggak mungkin KIV dikasih yang AstraZeneca, nggak mungkin. AstraZeneca tuh untuk yang periode berikutnya. Jadi nanti yang dapat vaksin 1 Astra, berikutnya pasti dia vaksin 2-nya juga Astra gitu. Oke. Soalnya yang baru minggu kemarin yang lebih muda pada dapatnya AstraZeneca. Iya, pasti itu dia vaksin pertama. Ya, nanti dia berikutnya juga keduanya pasti Astra. Astra, oke. Oke, Dok, thank you. Yoi. Jelas. Ada lagi yang nanya. Aduh, ini booming ceritanya. Ada. Oke, Kak Seli, silakan. Kak Teras mau tanya yang masalah window period lagi. Kebetulan itu juga banyak yang tanya. Seandainya sudah lewat window period juga masih belum, karena misalnya kita mengingat untuk daerah-daerah yang jauh dari Jakarta ya, misalnya kayak kebetulan saya karena suami di Papua, itu
bisa sangat mungkin juga kan kemarin tuh sempat ada kejadian begitu karena di sana juga koordinasi tidak bagus dari Dinkesnya, jadi yang sebelumnya sebenarnya belum berhak untuk dapat, jadi nyolong-nyolong gitu kan, dikasih juga. Sampai akhirnya yang mungkin sebenarnya harusnya dia simpan untuk vaksin kedua, udah kepake buat orang-orang bawaan ini misalnya gitu. Nah, ininya ternyata vaksin yang berikutnya datangnya terlambat sekali, apalagi jarak yang jauh kan. Jadi gimana kalau sampai dia udah pernah nggak ada kejadian yang sudah sampai lewat window period itu gimana? Apakah dia harus ngulang lagi dari penelitiannya atau gimana? Gitu. Nah, terus yang kedua, semua varian itu kan selalu kita baca selalu dari luar gitu datangnya kan variannya, apa di sini sendiri sebenarnya dicek nggak gitu, dari sini sendiri sebenarnya terbentuk nggak varian baru. Terus sudah gitu apakah vaksin itu, berarti vaksin itu pengaruh nggak sama adanya varian-varian ini gitu, apa namanya, kayak kita karena kalau misalnya pengaruh kan ya ibaratnya kita kayak untuk cervix kan Gardasil itu bisa mencakup semua. Tapi kalau Cervarix hanya khusus untuk ini. Nah, berarti kalau untuk Sinovac ini mungkin dia hanya untuk varian ini. Dia nggak bisa untuk varian ini. Mungkin nggak begitu? Itu pertanyaan aku. Makasih. Iya, thank you. Menarik banget nih, Sally. Yang pertama tadi ya, bukan cuma di Papua loh. Di Jakarta juga. Jadi ada, waktu itu baru dibahas di grup alumni, teman ada yang direkturnya rumah sakit Elni tuh. Jadi dia cerita kayak gitu. Tiba-tiba dia, guys, tolong dong, ini nakesku tiba-tiba ketunda vaksinnya. Jadi dia udah mestinya 014-nya itu nggak dapet. Oke, mundur 028, di 028 nggak dapet lagi. Gimana nih? Nah, akhirnya terus dibahas-bahas berapa lama udah lewatnya. Dihitung-hitung tuh bisa jadi 43 hari apa itu kelewatannya, dari 028 jadi 043. Ini gimana, mesti diulang lagi apa enggak? Simpulannya enggak tuh, karena ya itu yang namanya vaksin itu kita anggap better late than never. Jadi kalau udah sekali divaksin kan kita harap pas saat vaksin pertama yang grafik tadi tuh nih si antibody lagi naik gitu. Memang sih kita berharap pada sesuai dengan penelitian yang udah ada, begitu di hari yang ditentukan dia di booster dia akan lebih naik. Nah, cuman kan karena satu dan lain hal banyak ternyata kejadian gini ya. Saya dengar juga tuh orang-orang bawaan gitu. Teman saya yang istrinya Wamenkes itu paling gemes kalau dengar kayak gitu, dia minta lapor kalau kayak gitu, laporin duluan, gua bilangin deh sama laki gue gitu. Jadi gara-garanya memang itulah distribusi nggak merata, orang-orang bawaannya banyak, orang yang main-main belakang juga ada. Nah, kalau sampai terjadi satu dan lain hal itu, kita sih memang dengan tahu sama tahu ya, kita memang taunya mudah-mudahan sih nggak sampai ngedrop banget sih antibodi yang sudah dibentuk dari vaksin pertama. Cuma kita tidak perlu mengulang vaksin pertama. Jadi lengkapi saja, berharap responnya masih cukup baik. Kita selama menunggu itu pertahankan saja pola hidup yang baik, tidur cukup, makan cukup, ya itulah. Tapi so far soalnya belum ada penelitiannya harus diulang dari yang pertama. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang varian. Ini menarik juga nih. Kita bahas banget. Banyak baca juga terpaksa. Karena kan ya serem ya. Kalau sampai kita udah vaksin capek-capek, terus varian baru ternyata vaksinnya jadi nggak ngefek. Ini udah ada jurnalnya, terutama yang varian Afrika Selatan. Dia benar-benar, ternyata si AstraZeneca yang dipakai di ASL itu tidak mampu, sudah di statement di sana, tidak mampu untuk menangkal si varian Afrika Selatan ini. Dia escaping immune system, katanya gitu. Makanya diulang banget sama si Siti Nadia ya, jubirnya Kemenkes yang bilang jangan euforia vaksin itu. Kalau sampai variannya Afrika Selatan masuk di kita, khawatirnya vaksin ini nggak berpengaruh karena tidak mengenali tadi. Cuma saya pernah baca juga ada keuntungan nih kita pakai si Sinovac. Kenapa? Kalau yang varian Afrika tadi kan dia bilangnya dia escape dari si vaksin AstraZeneca. Nah, AstraZeneca, Pfizer, Moderna itu semua tuh dia metodenya beda sama Sinovac ini. Mereka tuh cuma didesain untuk mengenali spike protein tadi.
sama tuh si Pfizer sama Moderna, dia sistemnya namanya vaksin RNA. Jadi dia cuma ngenali RNA-nya aja, cuma si rambut-rambutannya si virus doang. Nah, untungnya kita justru dapat vaksin Sinovac, di mana vaksin Sinovac ini adalah virus yang dimatikan, inactivated virus. Jadi si virusnya itu semuanya sudah dimatikan, sudah inaktivasi, tapi itulah yang masuk ke badan kita sehingga tubuh kita itu membentuk antibodinya tidak hanya terhadap si spike proteinnya, tapi dianggap akan mengenali secara menyeluruh gitu. Jadi ada pendapat yang berharap mudah-mudahan vaksin Sinovac justru lebih mengenali varian yang lebih luas gitu. Tapi sampai saat ini kita belum bisa tahu apakah nanti Indonesia akan bernasib sama seperti Afrika Selatan yang vaksinnya tidak mengenali varian baru gitu. Nah, pertanyaan tadi menarik, kenapa ya Indonesia ini jangan-jangan ada nih varian Indonesia, kita nggak tahu juga. Itu yang kita paling gemes, kenapa ya Indonesia nggak pernah ngecek sequencing genom namanya. Nah, bedanya sama Inggris ya, namanya ini ya negara berkembang sama negara maju. Di Inggris itu semua lab bisa ngecekin. Jadi kalau dia habis swab, bukan hanya dapat hasil positif negatif swab PCR-nya, tapi dia cek langsung sequencing genomnya, dia ketahuan ini varian baru atau varian lama. Nah, kita kan enggak, kita lab-lab yang ada di kita ini semua cuma tes untuk tahu positif negatif aja. Lab tertentu yang bisa, misalnya Eijkman, lab Litbangkes, nah itu dia bisa lebih rumit caranya. Sally, aku kebetulan tuh kan di Siloam ada namanya lab Merin, namanya Mohtaryadi Nano Institute. Nah, dia juga kerjasama sama Eijkman, dia yang lagi minta-mintain tuh. Ini kalau ada PCR yang aneh-aneh, yang negatif padahal jelas, atau yang udah divaksin tapi positif lagi, kirim. Kita mau sequencing genom aja, sekarang kita carilah variannya apa. Nggak boleh terus-terus kayak gini doang, cuman berhenti di positif negatif. Kita harus lebih maju, kita harus tahu varian Indonesia udah nyebar berapa banyak nih. Jangan-jangan bener kata Sally, udah ada juga varian Indonesia, cuman nggak ketahuan. Nanti namanya B29 kali. Oke. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi, Kak Asti, angkat tangan, unmute langsung. Tadi ada satu pertanyaan, tapi mirip sama pertanyaannya Ibu Sally. Jadi sebenarnya ngaruh nggak vaksin dengan varian baru ini? Tapi udah terjawab tadi. Oma nggak ada yang mau tanya. Oma udah pada divaksin ya, Oma Nelly? Du musst auch mal OSC kalt machen. Es ist Saya sudah divaksin 2 kali. Pertanyaan saya, Oma. pertanyaan saya ini, setelah divaksin, apakah harus dicek untuk mengetahui antibodinya? Harus atau apa gimana? Bagus, Tante. Dan kapan? Itu pertanyaan banyak orang. Nah, jadi gini, agak dilematis jawabnya. Karena kalau dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, terus dari Kemenkes, gitu jawabnya tidak perlu. Nah, itu ada dua faktor sebenarnya nih. Kita karena saudara-saudara semua, jadi saya ngobrol belak-belakan aja ya. Faktor pertama sih faktor politis sebenarnya. Sebenarnya pemerintah tuh khawatir juga ya, kalau misalnya banyak yang ngecek, terus ternyata kadar antibodinya tidak sesuai harapan, nah itu bisa jadi nanti down, terus atau menuntut, kenapa kita dikasih vaksin yang begini gitu. Nah, kedua yang dikhawatirkan apa, kalau kita ngecek, justru tinggi, 250, oh ya udah, aku berarti nggak usah pakai masker aja, nah abai gitu loh. Makanya sekarang tuh Kemenkes, Menteri, semua IDI, Ikatan Dokter Indonesia, kalau baca-baca di Detik atau di Kompas.com gitu, pasti bilangnya gitu, tidak perlu cek antibodi. Tapi kalau kita ngerti sebenarnya apa ya dasarnya, terus tahu juga bahwa ini tuh sebenarnya kepentingannya apa, sebenarnya sih boleh-boleh aja, itu jawabannya. Seperti kita kalau nakes di Siloam, itu sudah ada nih datanya, sudah 400 orang yang dicek kadar antibodi. Sebenarnya ini untuk
apa ya, untuk bank data aja kalau di rumah sakit kita. Bank data in case diikuti selama beberapa bulan ternyata kadar antibodi makin lama makin turun sampai habis. Kita akan ketemu sampai waktu kapan kita perlu booster. Kayak anak kan ada boosternya DPT umur 5 tahun, umur 10 tahun gitu. Nah, cuma agak hati-hati memang untuk diterapkan di masyarakat luar tanpa ada edukasi yang benar kayak gini. Karena dikhawatirkan dua itu. Satu, dia jadi nggak puas, kecewa, atau kedua, dia jadi abai. Polres juga naik kasusnya. Ini beberapa rumah sakit di rumah sakit BUMN, ruang isolasinya naik, ICU-nya naik, ICU rumah sakit Polri, sayangnya Kak Mafi nggak ikutan ya. Kebetulan enaknya sih kita saling membandingkan, karena rumah sakit itu dua-duanya kebetulan rumah sakit rujukan COVID Kabupaten Bekasi. Ini mulai itu apa nih? Kok ada suara aku ya? Dari awal kayaknya rekaman yang tadi. Ini suara aku atau suara siapa? Bulan-bulan lalu mereka bisa santai. Halo? Ngobrol bareng. Kalau sekarang udah mulai. Suara aku, Pak. Kalau kita ngobrol laporan jaga, wah. Rekaman yang halo. Apa ya? Kayak dulu nih, ada masa-masa kita November, Desember tuh. Salah kayaknya ya. Kok ada suara masuk? Ada suara masuk. Suara aku itu tadi tuh. Oh. Setiap ada bulan-bulan kita dengar kan. Matiin dulu kali Pak suaranya. ICU penuh, di situ penuh. Nah itu salah tuh, coba dimatiin dulu. Papa kayaknya salah ini nih. Apa? Itu paling serem lah. Itu hasil rekaman ditayangin. Rekaman ya. Entah. Tapi apa yang sebenarnya mesti di-handle cepat, khusus buntu lah. Cuma Udah. Udah mati ya suaranya ya. Itu rekamannya tadi kayaknya. Sampai aku pikir ada yang tadi ya. Kan ada yang ngomong, ternyata suaraku sendiri. Kepencet ya, Pak? Udah terus lanjut. Oh, udah lupa deh tadi lagi ngomongin apa ya? Oh, Tante Nelly ya. Mau nanya lagi. Oke. Jadi kalau mau dicek antibodi itu berapa lama sesudah vaksin kedua? Ya, minimal 14 hari Tante. Kita nakes juga perisanya 14 hari setelah vaksin